Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita kembali mendengarkan renungan pada hari ini, hari terakhir pada bulan Juni ini. Renungan kita diambil dari Amsal pasal 24 ayat 10 yang berbunyi, "Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu." Menarik Bapak Ibu, jika saya pada hari ini akan mengambil sebuah contoh yang terjadi pada dua orang pedagang yang sama-sama berdagang di pasar yang sama. Selama 1 minggu, pembeli untuk kedua pedagang ini sungguh sangat sedikit sekali. Bisa dikatakan mereka tidak mendapat untung, bahkan merugi. Tetapi setelah seminggu ada dua reaksi yang berbeda di antara kedua pedagang ini. Pedagang yang pertama, dia bersungut-sungut, dia tidak mau lagi membenahi jualannya. Dia bahkan agak sedikit membentak jika ada orang yang datang dan menyampaikan keluh kesahnya panjang lebar. Tetapi dengan pedagang yang kedua, walaupun sudah 1 minggu pembelinya sedikit, bahkan dia merugi, dia tetap mengatur barang-barang jualannya dengan senyuman. Bahkan dia menyapa orang untuk segera datang, dan dia sungguh-sungguh kadang-kadang bernyanyi, tersenyum, dan menyapa orang, para pembeli yang bakal membeli. Nah, kalau kepada Bapak Ibu mau membeli sesuatu, mau pergi ke pedagang mana nih ya? Pasti kepada pedagang yang kedua. Begitu kan Bapak Ibu? Nah, sebenarnya di dalam hidup kita ini, siapa sih orang yang tidak pernah masuk ke dalam kesesakan? Pasti semua orang pernah masuk ke dalam kesesakan. Terasa sesak karena anaknya gagal masuk UMPTN, terasa sesak karena tidak mendapat untung, gagal mendapatkan jabatan yang diidamkan, bahkan terasa sesak karena harus diisolir, terpapar COVID Corona, atau karena ketakutan macam-macam. Semua orang pasti pernah mengalami kesesakan. Karena memang sadar atau tidak sadar, kita semua pasti tahu bahwa kita tidak bisa memilih warna kehidupan yang harus datang menghampiri kita. Tetapi sekalipun kita tidak bisa memilih warna kehidupan itu, kita bisa memilih reaksi sikap kita terhadap jenis kehidupan yang kita lalui. Kita bisa memilih sikap dan reaksi kita akan kesesakan yang kita hadapi. Kalau nats kita pada hari ini berkata, jika engkau tawar hati itu sama dengan kehilangan semangat, patah semangat, tidak punya harapan. Nah, tawar hati itu lebih pada kita merasakan sesuatu yang memperkecil harapan kita, iman kita. Nah, jika kita tawar hati, kata pengamsal di sini, maka kekuatan kita akan kecil. Itu benar sekali. Ketika kita kehilangan semangat, pasti kekuatan kita akan semakin kecil. Ketika kekecewaan melanda kehidupan kita, bahkan kita bisa jatuh ke dalam keputusasaan. Pengamsal menyarankan kepada kita sebenarnya bahwa ketika kita menghadapi kesesakan, seharusnya kita mengandalkan iman pengharapan kita. Mungkin kita ingat bagaimana Yosua ketika dia menggantikan Musa memimpin bangsa Israel untuk pergi ke tanah Kanaan, ada peringatan yang begitu keras dikatakan kepada dia di Yosua 1 ayat 9 yang berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yosua memang benar-benar
mengimani itu, sehingga dia tidak pernah takut untuk pergi memimpin bangsa Israel. Dengan imannya, dia justru bisa membawa bangsa itu sampai kepada tanah Kanaan. Oleh karena itu Bapak Ibu, jika dikatakan bahwa kita harus berjalan dengan iman, itu bukanlah suatu tindakan nekat tanpa dasar. Tapi tindakan yang disertai dengan keyakinan pada janji Allah, mempercayakan diri pada Allah, taat kepadanya. Karena bila kita memang beriman kepada Kristus, mempercayakan diri pada Allah, maka kita akan bisa merasakan pemeliharaan Allah dalam hidup kita setiap hari. Oleh karena itu yakinlah bahwa Tuhan tidak pernah memberikan pencobaan melampaui batas. Tuhan akan menolong kita tepat pada waktunya dan Dia akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Bahkan di kondisi COVID sekarang, kalau kita tersesat, maka semangatlah supaya daya tahan tubuh kita menjadi semakin baik. Karena itu jangan lupa bersyukurlah dalam segala keadaan dan aminilah janji Allah. Tuhan kita itu hidup. Mari selamat beraktivitas, tetap semangat, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang sudah memelihara kehidupan kami dan mengizinkan kami melewati segala macam warna kehidupan. Kali ini Engkau ingatkan supaya kami tidak patah semangat, tetapi kami tetap beriman dan berpengharapan yang hidup. Biarlah Engkau yang menguatkan kami melewati hari-hari kami yang semakin sulit, tetap semangat dan tetap berpengharapan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.